kita pelajari dulu video pembelajaran animasi itu apa sih? Menurut Cepiriana tahun 2007, video pembelajaran adalah media yang menyajikan audio dan visual yang berisi pesan-pesan pembelajaran, baik yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori pengetahuan, untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. Jadi secara singkat, video pembelajaran adalah media audiovisual yang berisi materi pembelajaran yang digunakan untuk membantu siswa dalam mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Itu pengertian video pembelajaran ya. Mungkin kita sudah sefrekuensi Bapak Ibu ya. Video pembelajaran itu untuk membuat materi lebih mudah dicerna oleh siswa. Oke, selanjutnya keunggulan apa sih ketika kita menggunakan video pembelajaran dalam kelas atau dalam pembelajaran kita sehari-hari? Yang pertama, mengatasi keterbatasan jarak dan waktu. Ketika Bapak Ibu menggunakan video pembelajaran, Bapak Ibu bisa membuat siswa belajar kapanpun dan dimanapun. Bapak Ibu cukup share video pembelajaran tersebut di grup WA atau di YouTube. Nah, di sana siswa dapat belajar di rumah, di sekolah, dan waktunya siang malam terserah gitu. Jadi peserta didik itu bisa belajar kapanpun dan dimanapun, asalkan video pembelajaran tersebut sudah di-share ya Bapak Ibu ya. Jadi itu keunggulan pertamanya. Selanjutnya keunggulan kedua yaitu video mampu menggambarkan sebuah proses atau kejadian. Nah, dengan video pembelajaran, Bapak Ibu bisa menggambarkan misal sebuah proses tsunami, bencana gunung berapi, dan lain sebagainya. Kan tidak mungkin ya Bapak Ibu ya, untuk menampakkan secara langsung bencana ke siswa gitu, karena ya kita bisa kenal langsung. Jadi kita gunakan video pembelajaran untuk melihat bagaimana proses tsunami terjadi, bagaimana proses bencana gunung meletus itu terjadi. Jadi itu keunggulan kedua, kita dimudahkan lah untuk menjelaskan pada siswa bagaimana proses atau kejadian, misal bencana dan lain sebagainya yang tidak mungkin kita tampakkan secara langsung gitu. Yang ketiga keunggulannya yaitu video dapat diulangi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Nah, ketika Bapak Ibu sudah membuat video pembelajaran, Bapak Ibu sudah share di grup WA misalnya atau di YouTube gitu, Bapak Ibu bisa membuat peserta didik itu nyaman dalam belajar. Yang dimasukkan nyaman, peserta didik itu bisa belajar dari video pembelajaran tersebut ketika dia butuh, ketika dia ingin, dan tidak perlu bertanya langsung dengan Bapak Ibu, cukup menonton videonya gitu. Itu keunggulan ketiga ketika kita menggunakan video pembelajaran sebagai media dalam menyampaikan materi. Nah, selanjutnya keunggulan keempat yaitu dapat digunakan secara klasikal maupun individual. Nah, video pembelajaran tersebut dapat digunakan klasikal ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu cukup menyiapkan proyektor di kelas dan memutar video pembelajaran tersebut. Nah, itu bisa ditonton bareng-bareng atau ya seperti contoh tadi, share di grup WA atau YouTube dan peserta bisa belajar individual. Jadi ada fleksibilitas ketika Bapak Ibu menggunakan video pembelajaran sebagai media utama Bapak Ibu dalam menyampaikan sebuah materi. Yang terakhir kelima yaitu meningkatkan motivasi atau pemahaman mahasiswa. Ini mungkin sudah banyak jurnal-jurnal atau penelitian-penelitian yang mengatakan bahwa video pembelajaran tersebut video pembelajaran ini bisa meningkatkan pemahaman atau motivasi belajar siswa. Karena hal tersebut terjadi yang pertama adanya audiovisual. Jadi peserta didik tidak monoton gitu ya. Jadi dia ada rangsangan dari visual atau audionya. Jadi ya mungkin bisa meningkatkan motivasi dan pemahamannya. Itu keunggulan dari video pembelajaran, khususnya pembelajaran animasi ketika Bapak Ibu menggunakan sebagai media dalam menyampaikan materi di kelas. Nah, untuk membuat sebuah video pembelajaran animasi yang mampu meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa, Bapak Ibu harus membuat video pembelajaran sesuai dengan karakteristik berikut. Yang pertama, kejelasan pesan. Yang kedua, berdiri sendiri. Yang ketiga, bersahabat atau akrab dengan pemakainya. Yang keempat, yaitu representasi isi. Yang kelima, yaitu menggunakan kualitas resolusi yang tinggi gitu. Oke, kita pelajari satu-satu.
kejelasan pesan. Dengan media video, siswa dapat memahami pesan pembelajaran secara lebih bermakna dan informasi dapat diterima secara utuh, sehingga dengan sendirinya informasi akan tersimpan dalam memori jangka panjang dan bersifat retensi. Jadi ketika Bapak Ibu ingin membuat sebuah video pembelajaran, usahakan video pembelajaran tersebut jelas pesannya dan bahasanya mudah dipahami gitu. Jadi siswa ketika memutar video tersebut informasi yang diterimanya itu utuh dan mudah dipahami gitu Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya berdiri sendiri. Video yang dikembangkan tidak bergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Ketika Bapak Ibu, maksudnya ketika Bapak Ibu menggunakan video pembelajaran, Bapak Ibu tidak perlu menggunakan pendamping misal buku dan lain sebagainya. Bapak Ibu cukup jelaskan materi tersebut lewat video pembelajaran gitu. Jadi dia berdiri sendiri dan tidak bergantung dengan bahan ajar lain. Jadi bisa digunakan sendiri, ya tidak bergantung dengan bahan ajar, misal buku bacaan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya bersahabat atau akrab dengan pemakainya. Media video menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, menggunakan bahasa yang umum. Paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudahan pemakainya dalam respon mengakses sesuai dengan keinginannya. Jadi yang dimaksud bersahabat itu video pembelajaran tersebut itu ya mudah, bahasanya sederhana, singkat, padat, jelas, dan fleksibilitas ketika siswa tersebut ingin mengakses video pembelajaran tersebut. Misal video pembelajaran tersebut ya ditaruh di YouTube itu paling mudah gitu. Selain bisa membuat Bapak Ibu siswa Bapak Ibu bisa mengaksesnya kapanpun, mungkin Bapak Ibu bisa, kalau misal tekun bisa AdSense juga ya, mungkin sekarang udah banyak guru-guru kreator gitu menggunakan video, menggunakan YouTube sebagai media pembelajarannya gitu. Nah ini bisa juga Bapak Ibu mulai dipelajari, siapa tahu mau jadi guru kreator atau guru YouTuber gitu. Nah, representasi isi. Materi harus benar-benar representatif, misalnya materi simulasi atau demonstrasi. Pada dasarnya, materi pembelajaran baik sosial maupun sains dapat dibuat menjadi video pembelajaran. Nah, dalam membuat video pembelajaran, Bapak Ibu usahakan isi dari media atau isi dari videonya itu sama dengan materinya gitu. Jangan lagi menjelaskan bencana alam, mungkin videonya berisi tentang yang tidak berhubungan misal dengan tumbuhan atau apa gitu. Jadi usahakan ya berhubungan gitu, ya materi simulasi atau demonstrasi gitu. Demonstrasi fotosintesis, demonstrasi bagaimana pencernaan di dalam tubuh dikelola dan lain sebagainya gitu. Usahakan sama antara video yang dibuat dengan materinya gitu. Nah, yang terakhir ini menggunakan kualitas resolusi yang tinggi. Menggunakan resolusi yang tinggi dalam video pembelajaran mengacu dalam penggunaan kualitas gambar atau video yang sangat jernih, sangat baik dengan lebih banyak piksel per unit areanya. Kenapa sih video pembelajaran harus resolusi yang tinggi? Karena ketika Bapak Ibu mungkin akan menggunakan video pembelajaran Ibu di klasikal dan lain sebagainya, Bapak Ibu tidak buram gitu. Mungkin Bapak Ibu ngecek di HP nih, resolusinya mungkin 480p. Ya mungkin cerah, tapi ketika dipakai di laptop atau di perangkat-perangkat lain, kalau misal di proyektor, itu bisa buram Bapak Ibu. Jadi usahakan resolusi dari video pembelajaran yang Bapak Ibu buat itu atau kembangkan, resolusinya tinggi. Kalau sekarang sih umumnya 1080p itu udah standar ya, mungkin bisa semakin tahun mungkin bisa lebih lagi, tapi sekarang standarnya menurut saya itu 1080p gitu, udah Full HD gitu.